Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, jadi kita bertemu kembali. Nggak bosan nih dengan muka tutup. Setiap kali bertemu setiap bulan bertemu. Iya, iya. Jadi ibu-ibu hari ini kita bertemu kembali sama dengan pertemuan beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang modul ekonomi. Nah, hari ini kita juga masih bahas tentang modul ekonomi. Tapi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya mau tanya dulu ini. Masih diingat materi tak sebelumnya? Masih. Siapa yang bisa jawab apa materi tak sebelumnya? Betul sekali, terima kasih Bu ya. Jadi materi kita sebelumnya itu pengelolaan keuangan keluarga. Nah, kalau ditahu materinya selanjutnya apa yang dibahas tentang pengelolaan keuangan keluarga? Ada sih ingat? Iya, jadi bagaimana cara merata-ratakan ini merata-ratakan pemasukan dan pengeluaran keuangan. Ya, jadi harus cermat membagi itu keuangan tak, dan paling penting itu diusahakan kita lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Betul sekali. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya kita akan masuk di sesi ini. Materinya tentang cermat meminjam dan menabung. Nah, ini paling penting ini, karena biasa itu ibu-ibu paling suka sekali menabung. Udah terbalik jadi? Ya betul sekali. Nah, di sini ada gambar. Ini ibu ini sama ibu ini dengan suaminya. Katanya di sini stop gali lubang tutup lubang. Betul sekali. Jadi stop gali lubang tutup lubang. Jadi sering-sering tutup lubang, gali lubang baru tutup lubang lagi. Sudah meminjam dibayar pinjam tak, meminjam lagi. Nah, tapi sebelum kita masuk di sini ada video yang mau saya putarkan untuk kita. Silakan disimak videonya. Iya, bagaimana ibu-ibu? Sudah semua makin nonton toh filmnya? Iya, jadi di film tadi langsung saya jelaskan saja bahwa film ini menceritakan tentang pelajaran ya, materi minggu lalu pertemuan sebelumnya, bahwa bagaimana kita cermat untuk mengelola keuangan keluarga, mengutamakan yang namanya kebutuhan dibandingkan dengan keinginan supaya kita bisa cermat untuk menabung, tapi usahakan untuk tidak meminjam. Tapi di materi ini kita akan membahas tentang cermat untuk meminjam dan menabung. Tapi sebelumnya itu tadi sudah makin nonton film, kita akan ice breaking dulu. Kita main game sama-sama. Bisa berdiri semuanya? Oke, berdiri dulu semua sama-sama. Nah, selanjutnya kita melingkar dulu semua, melingkar ke ibu-ibu. Ya, sudah melingkar. Setelah melingkar, ini nama permainannya si kambing. Bukan kita yang jadi kambing, nah si kambing. Jadi kita akan menghitung sesuai arah jarum jam, gitu. Jadi sudah berbentuk lingkaran. Jadi permainannya itu tentang si kambing, betul. Tadi sudah saya jelaskan, tapi permainannya seperti ini. Kita menghitung searah jarum jam. Jadi misalnya Ibu Tini 1, terus lanjut ke 2, 3, 4. Kalau angka 5 langsung Ki bilang embe, bukan 5 disebut tapi embe. Oke, jadi 1, 2, 3, 4 embe. Terus lanjut 6, 7, 8, 9 embe. Jadi 5, 10, kelipatan 5 semua bilang embe. Oke, coba dulu sama-sama. Oke, 1, 2, 3 Mbe. Oke, lanjut. Mbe. Oke, lanjut lagi.
Ya. Boleh. Oke, tepuk tangannya mana untuk kita semua ibu-ibu? Bagaimana? Tidak tegang maki? Iya, dia nggak bagus ki belajar kalau tegang orang di. Jadi harus ki relax semua. Oke, sekarang duduk semua, tapi kita akan membentuk kelompok 5 sampai 4 orang. Jadi tadi 1, 2, 3, 4 silakan bergabung sesuai dengan urutannya masing-masing. Iya, oke. Sudah dapat semua kelompoknya? Sudah, oke. Sekarang kita duduk sama-sama, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Ya, sudah dapat semua kelompoknya toh. Ya, jadi sekarang ibu-ibu, saya mau bertanya ini sama kita semua, bagaimana sih cara mengatasi kekurangan uang selama ini? Bagaimana cara mengatasinya? Misalkan anak tak ini mau masuk sekolah, tapi tidak ada sekali uang tak, apa yang dilakukan? Iya, meminjam. Terus apa lagi? Ambil tabungan. Ya, mengambil tabungan. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak. Iya, jadi berutang boleh saja dilakukan, diambil ke tabungan tak juga sebagian bisa. Tapi nah ini nih paling penting ini Bu. Di sesi ini kita akan bahas begitu semua tentang berutang, tentang menabung. Jadi materinya tadi sudah saya sebutkan, cermat, meminjam dan menabung. Tapi ada yel-yel, masih diingat yel-yel tak? Masih diingat? Nah, kalau gitu kita saya ingatkan kembali, kalau saya bilang uang tidak cukup, semua bilang ya diatur dong. Oke, bisa? Coba saya coba dulu nih ibu-ibu supaya semangat ya semua. Uang tidak cukup, Ya diatur dong. diulang dulu. Uang tidak cukup, Ya diatur dong. betul. Tepuk tangannya untuk kita semua. Semangat sekali Bu Tini nih menjawab. Nah, sekarang kita masuk di materinya. Silakan bisa dilihat gambarnya ibu-ibu. Ini stop, gali lubang, tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tetap. Jadi sebenarnya Ya. iya ibu-ibu, sebelum kita masuk di ini gambar, pelajari gambar, kita akan nonton film lagi nih. Jadi silakan disimak filmnya BMID, silakan ditonton. Ya. Iya, jadi bagaimana ibu-ibu sudah makin nonton filmnya? Sudah di, ibu minta maaf tadi duduk gak di kursi di atas kain, capek kok berdiri. Ya, jadi tadi sudah dinonton filmnya bahwa filmnya itu sebenarnya apa yang dirasakan ini Bu Lili, masalah keuangan apa yang dihadapi ini Bu Lili. Ada yang bisa menjawab? Iya. Ya, jadi sebenarnya masalah yang dihadapi Ibu Lili itu di film itu bahwa sebenarnya banyak ini Ibu Lili sakit anaknya, tapi kendalanya tidak ada uangnya untuk menabung. Tidak ada uangnya untuk menabung. Nah, bertambah lagi ada penagih hutangnya. Akan bertambah masalahnya Ibu Lili tadi dilihat tuh. Jadi manfaat dari film yang tadi pesannya bahwa sebaiknya kita harus sering rutin menabung dan tidak mengandalkan bisa dikendalikan kini pengeluaran keuangan tak. Jadi kalau memang sudah dapat uang gaji begitu atau dapat bantuan PKH tak, usahakan untuk tidak dibelanjakan semua, tapi sebagian disimpan ditabung untuk keperluan kah nanti ketika misalkan anak sakit kah atau ada keperluan mendadak yang harus dibayarkan begitu Budi. Ya, nah selanjutnya kita masuk di sini di materinya tentang teknik sebelum kita meminjam uang. Jadi harus dipikir dulu Bu, harus dipikir dulu kenapa itu haruskah meminjam uang. Nah, untuk apa kita meminjam uang? Sebaiknya kita meminjam uang itu sebaiknya yaitu memenuhi kebutuhan kita. Jadi memang bukan keinginan, kayak misalnya mau beli tas, mau beli sepatu, bukan itu, tapi memang untuk kebutuhan. Kayak misalnya habis beras tak di rumah atau karena tidak ada sekali uang tak bisa untuk kita beli dan meminjam. Jelasnya kegiatan produktif, kayak mau bangun usaha misalkan begitu.
Tapi kalau misalnya ada ji tabungan, itu mau dulu dipakai. Nah, selanjutnya ini, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jawabannya ada. Jika ada, tadi saya sudah jelaskan, kalau gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jadi gunakan dulu tabungan kita sebagian kalau memang masih ada ji. Terus juga kalau misalkan tidak ada tabungan tapi beruntung nih kalau misalnya ada ji sawata atau ada emas tak disimpan, itu mau jual dulu. Kalau memang tidak ada, baru pakai bisa berhutang begitu. Nah ini lagi, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan Ki Bu, pinjaman tak dengan kemampuan tak. Jangan sampai begini. Uang pengeluaran itu misalnya saja kerjanya suami tak itu gajinya 1 juta ji, baru pinjam tak 2 juta, itu tidak akan seimbangi. Tidak bakalan tertutupi itu utang tak, bertambah lagi karena masih ada keperluan tak yang harus dipenuhi juga sebelum membayar hutang gitu. Jadi harus Ki dipikirkan baik-baik. Jadi harus disesuaikan Ki pendapatan tak dengan pinjaman. Nah, terus juga ini dilihat Ki apakah gaji tak itu pemasukannya itu per bulan kah, per hari kah, per tahun, itu juga harus Ki disesuaikan baik-baik. Sama selanjutnya ini, kemanakah kita dapat meminjam? Jadi memang harus dicari tempat pinjaman yang sedikit bisa dipinjam, terus sedikit juga uang kembalinya. Kalau misalnya mau dikembalikan uang tak, jadi jangan sampai lebih banyak bunganya yang tempat tak meminjam. Bahaya itu kalau misalnya lebih banyak bunganya, jadi mending cari ke tempat yang mudah. Nah ini ada beberapa tempat meminjam ini. Ada beberapa tempat meminjam. Yang pertama, ini ada sumber, ada proses cepatnya, perlu jaminan, ada batas maksimal, bunga total, dan periode pengembalian. Nah, saya yang pertama dulu ini, saudara atau kerabat. Kalau misalnya memang ada di saudara dan ada di uangnya, bisa coba-coba pinjam dulu di saudara. Tapi ya kalau misalnya pergi meminjam di orang, di saudara, itu belum tentu dikasih pinjam atau tidak. Itu bahayanya juga, iya sih. Nah, perlu jaminan. Biasanya kalau saudara, namanya juga saudara, pasti tidak ada jaminannya. Sama ada batas maksimal pinjaman, ya pasti ada di batas maksimalnya. Karena pasti juga saudara tak itu kerabat tak memerlukan juga pemasukan, ada juga yang butuhkan, jadi tidak terbatas gitu uang yang bisa nakasihkan. Tidak, jangan sampai tidak sesuai dengan juga harapan tak untuk meminjam. Selanjutnya ini juga kalau bunga, ini kadang juga ada saudara yang kasih bunga pinjaman, tapi ada juga di saudara tidak ya. Tapi rata-rata itu kalau saudara ya pasti rendah, teganya mami itu saudara tak mau kasih pinjam dengan bunga yang tinggi ini mana mama rentenir beda ya. Selanjutnya ini periode pengembalian, jadi bisa disesuaikan, tidak menentu waktunya. Selanjutnya ini rentenir atau termasuk bank keliling. Rentenir yang biasa itu di sini kalau masalah namanya patekeng ya. Jadi ini juga mudah prosesnya itu mudah dan cepat. Terus juga perlu jaminan. Biasanya kalau sedikit jadi pinjam tidak perlu jaminan yang jelasnya atau di rumah atau, tapi kalau misalkan memang banyak pinjaman tak kayak puluhan juta ratusan juta, biasanya pasti ada jaminannya kayak sertifikat rumah tak ambil atau sertifikat tanah tak begitu. Kalau batas pinjamannya tidak ada juga, tidak ada Nah tapi ini bunganya sangat banyak sekali. Ini biasa tinggi sekali bunganya, dan tidak harus sesuai ketentuan juga sih periodenya, jadi bebas juga, bisa jadi sesuaikan dengan pemasukan kapan mau dibayar, itu kesepakatan juga. Selanjutnya ini nih kelompok simpan pinjam, PKK arisan kah, PKH dan lain-lain. Jadi misalkan ini paling mudah juga, jadi mudah sesuai uangnya tersedia. Misalkan utang untuk uang PKH bisa karena tersedia uangnya selama memang masih dalam kategori jadi. Terus perlu jaminan tidak juga. Nah ini
Ini biasanya ada batas maksimal pinjaman, tergantung lagi dari kelompoknya bagaimana kesepakatannya. Apakah ada batas pinjamannya, begitu. Tergantung dari kelompok. Kalau kelompok simpan pinjam kesepakatan. Nah terus bunganya tercenderung rendah beda dengan rentenir ya, memang dia pendapatannya dari situ. Tapi kan kalau kelompok simpan pinjam biasanya PKK begitu, memang untuk membantu keluarga kelompoknya, anggotanya begitu, jadi rendah biasa bunganya kita kasihkan gitu. Terus juga ini juga bisa jadi disesuaikan kembali uangnya, terserah kita kapan sesuai dengan yang kesepakatan antara peminjam dan yang dipinjam gitu Budi. Nah terus ini koperasi simpan pinjam. Nah ini yang rumit sekali biasa yang koperasi simpan pinjam itu, karena banyak sekali biasa embel-embelnya kayak minta dokumen KTP, KK, biasa juga jaminannya ada, kayak misalkan kendaraan bermotor, kalau ada motor biasa dia minta BPK Beta. Tapi ya rata-rata kalau yang koperasi simpan pinjam itu memang pinjaman banyak tabungan banyak terus juga ini tergantung juga ada maksimalnya sesuai dengan jaminan tak biasa. Misalkan motor harga tak 5 juta, harganya 5 juta, biasa juga harganya itu di bawah 5 juta, biasa 4.500.000 begitu. Nah terus bank pasar ini juga rumit sekali nih bank pasar, karena sama jika tapi harus ada dokumen yang disediakan bayar, terus juga butuh jaminan kayak BPKB, akte tanah apa segala macam. Jadi ada banyak sekali anunya. Terus bunganya ini tinggi dia kalau bank pasar, beda dengan koperasi simpan pinjam yang memang rendah bunganya. Kalau bank pasar memang tinggi dia, dan ini dia dua-duanya itu kalau koperasi simpan pinjam dan bank pasar dia memang ada ketentuan kapan batas pengembalian. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi mereka biasanya gitu. Ya, jadi itu kalau misalnya sebelum meminjam, tempat meminjam harus, jadi sebelum meminjam memang harus kita tahu itu apa kita meminjam begitu. Jadi harus kita perhatikan baik-baik. Iya, baik ibu-ibu, sudah itu tadi ya bisa dipahami. Nah ada lagi tambahan materi ini, bisa kita lihat, tonton dulu filmnya sambil kita ambil apa makna dari cerita itu, baru kita diskusi lagi. Ya silakan. Iya, jadi sudah ditonton di videonya ya. Jadi filmnya tadi bagaimana ibu tentang Oke, betul sekali. Terima kasih Bu. Jadi makna dari filmnya itu memang ketika kita sebelum meminjam ada baiknya dipikir matang-matang itu. Kalau memang untuk keinginan tadi mau meminjam, kayak misalnya mau meminjam gara-gara ada baju baru atau mau sepatu baru, mending ditahan dulu, batalkan dulu. Usahakan kita meminjam karena kebutuhan, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Terus juga ribet memang tempat meminjam biasa, jadi harus kita memang memilih tempat yang betul-betul ya itu tadi bunganya rendah, terus peminjamannya juga yang rendah saja supaya tidak terlalu tinggi pinjaman tak. Kemudian selanjutnya usahakan menabung. Jadi sebelum meminjam lihat dulu masih ada tabungan tak atau tidak. Kalau memang tidak ada tabungan tak atau tidak ada aset yang bisa dijual kayak emas, tanah, baru kita meminjam. Nah sekarang kita lanjut ke ini, cermat menabung ini, supaya kita bisa menghindari yang namanya hutang, karena pasti ibu-ibu tahu apa manfaatnya menabung gitu. Ya, ibu-ibu, jadi sebelum kita melihat gambar, kita buka dulu buku pintar tak semua masing-masing. Sudah dibuka. Nah, ada di situ gambar cerita, tapi teracak itu ceritanya. Toh? Ya, teracak itu ceritanya. Sudah dibaca? Sudah Oke, kalau begitu sama-sama kita jelaskan untuk memanfaatkan waktu. Jadi di sini ada ceritanya tentang semut dengan jangkrik. Jadi bisa lihat gitu, semut biasa bekerja sama untuk mencari makan. Nah di sini yang pertama itu sementara semut
bekerja mencari makanan, jangkrik malah tidur ki, malas ki, nggak bilang iya malas ki. Nah pas ki musim hujan tiba, tidak ada nih makanannya, tidak ada nih makanannya. Terus pergi nih mencari, minta di jangkrik, bilang semut minta kak tuh, minta ki di semut di jangkrik, bilang semut minta kak makananmu dulu. Nah tapi pas cerah capek mie, ada mie capek mie semut juga, ada mie makanannya dia tawa begitu toh. Tapi jangkrik masih sibuk berleha-leha santai, akhirnya kelaparan minta mie pada semut. Nah untungnya semut kasih, jika ada semut baik hati untuk kasih. Nah di situ mie ketika tidak ada makanannya merasakan mie bahwa memang penting ki untuk menabung, dan akhirnya jangkrik ini berjanji untuk menabung. Begitu juga sama dengan kita sebagai manusia dalam berkeluarga, ketika memang tidak ada tabungan itu akan bahaya nantinya ketika tiba-tiba ada permasalahan atau kita membutuhkan dana. Kalau tidak ada tabungan ya pasti pusing di mana kamu mau cari uang ini. Tapi kalau ada tabungan pasti aman nih. Ada di tabunganku yang bisa kupakai ketika ada masalah atau kebutuhan yang mendesak atau secara tiba-tiba. Nah di sini juga ini rencana menabung. Tips untuk rencana menabung. Jadi tujuannya, kalau misalnya mau menabung harus ada tujuannya juga sebenarnya, supaya termotivasi ki. Misalkan menabung ki mulai hari ini, alasannya karena mau ki kasih sekolah anak di SMA, pasti banyak pengeluaran yang dibutuhkan toh. Nah mulai sekarang kita menabung. Jadi jumlahnya itu misalkan jumlahnya, jadi ditahu ki jumlahnya uang masuk sekolah itu 2.400.000 di nih lama menabungnya berapa. Nah misalkan 2 tahun ke depan pi baru sekolah yang nanti dimulai dari sekarang, dimulai ternyata 2 tahun pi berarti 1 tahun itu 12 bulan, berarti kalau 2 tahun 24 bulan. Nah ini jumlah yang ditabung itu per bulan dihitungi lagi, dibagi misalnya 2.400.000 dibagi 24 bulan, berarti 100.000 per bulan ini bisa aku tabung. Jadi setiap bulan menabung makin jumlah yang ditabung. Jadi kalau misalkan setiap bulan tidak bisa juga bisa lagi dibagi. Kalau dalam sehari itu 30 hari, sehari berarti 100 kali 30 bisa lah ditabung itu 3.300 per hari. Jadi setiap hari kita menabung. Kalau misalnya tidak mau kita menabung setiap bulan, tapi kalau misalnya bisa ya kita menabung setiap bulan 100.000 sampai akhirnya 2 tahun ke depan cukup di 2.400.000 begitu. Jadi ini ada tips untuk menjadi menabung dengan sukses ibu-ibu. Yang pertama, menabung itu ditekankan bahwa menabung itu sangat penting untuk menjaga-jaga, untuk mencapai tujuan. Terus ada tujuan tertentu memang itu kayak tadi mau kasih lanjut ke sekolah SMA anak atau lanjut ke kuliah. Terus sebenarnya itu menabung tidak pasti banyak yang harus ditabung, yang jelasnya disiplin ki. Kalau memang dari awal setiap hari kita menabung ya setiap hari harus disiplin. Tapi kalau misalkan memang setiap bulan ki pada saat gajian ki tidak apa-apa juga, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Selanjutnya ini jadi buat rencana tujuannya apa, terus disisihkan ki. Jangkit tunggu pas pemasukan jangkit tunggu selesai semua pengeluaran baru ditabung. Tapi pada saat misalkan gajian kayak dapat bantuan PKH, sebaiknya dipotong memang nih. Dapat bantuan PKH karena ini selama corona 1 bulan sekali dapat, dipotong nih misalkan 200.000 didapat, dipotong nih misalkan 50.000 dipotong untuk menabung, 150-nya untuk memenuhi kebutuhan begitu dulu. Paham jadi? Iya paham. Begitu kita lanjut di selanjutnya ini materinya. Ya baik ibu-ibu, kan tadi sudah kita belajar tentang tipsnya bagaimana menabung. Sekarang ini
di mana Ki sebenarnya ini bisa menabung? Ada yang bisa jawab? Mana? Di bank, betul sekali. Mana lagi? Di rumah. Iya, terima kasih banyak. Jadi iya memang tempat menabung itu sangat banyak sekali tempat yang bisa dipakai untuk menabung. Nah, tapi yang sekarang itu biasanya kita menggunakan bank untuk menabung. Contohnya saja di bank kan ada yang namanya tabunganku. Biasa itu lebih rendah Ki, biaya administrasinya juga, terus saldonya juga tidak berkurang Ki, selama itu bisa jadi dipotong biaya administrasi per bulan. Jadi tergantung dari kebijakannya bank biasanya. Kemudian yang kedua, siapa tahu ada di dekat-dekat rumah tak begitu toh tempat menabung, tapi itu lagi harus diperhatikan, jangan sembarang menabung. Nah ini yang harus penting, jangan sembarang menabung. Jangan sampai kita sembarang ditempati, kayak misalnya ada janjian menabung di sini, nanti bunganya bertambah dengan untuk kita bisa lebih menabung, dia kasih bilang di sini mau menabung banyak bunganya. Jangan sampai terpercaya seperti itu. Lebih bagusnya kita menabung di bank yang terpercaya. Kemudian juga saya sebutkan Ki, ada rumah. Jadi kalau di rumah Ki bisa dengan celengan, begitu celengan, tapi tidak ada bunganya. Tapi tidak apa-apa, celengan tapi lebih aman Ki juga. Terus yang kedua, sekolah anak. Jadi misalnya anak tak sekolah, biasanya itu ada juga tempat menabungnya di guru-gurunya, wali kelasnya begitu. Bisa kita tabungkan anak tak di situ. Terus yang ketiga, di arisannya ini paling suka ini ibu-ibu. Jadi kalau misalnya mau buat arisan, misalkan kan PKH itu bantuannya 3 kali sebulan, buat maki arisan 3 kali sebulan. Jadi ketika masuk bantuan tak, kita arisan lagi, membayar arisan, terus di load siapa yang dapat bantuannya itu. Jadi bisa di arisan. Ibu-ibu paling suka ini arisan sambil menjalin silaturahmi di ibu. Terus yang kedua, selain kelompok simpan pinjam, jadi bisa Ki meminjam, bisa Ki juga menabung di situ di kelompok simpan pinjam. Dan tapi ini yang paling bahaya sih kalau di sini, karena pengurusnya kan kalau apalagi tidak ilegal kini kelompok simpan pinjam, biasa pengurusnya bawa lari uang begitu kalau tidak ada tanda tangan di atas materai. Jadi lebih bagusnya memang paling aman itu di bank atau celengan di rumah sih sebenarnya. Tapi ini juga ada rekomendasinya bank pasar. Jadi di bank pasar Ki bisa menabung juga di bank pasar. Jadi menabung ke dekat-dekat di pasar dekat rumah, ada di kecamatan misalkan, bisa. Jadi lokasinya memang mudah dijangkau. Cuman itu Ji, pada umumnya berada di kecamatan Ji kalau bank pasar biasanya, dan tidak setiap hari. Dan juga ada risiko dicuri, sebenarnya tidak ada karena kan dekat-dekat rumah Ji dan saling mengenal satu sama lain begitu. Nah itu tips dimana kita untuk menabung tempatnya. Baik, karena cukup nih sudah maghrib, ibu-ibu kita sudah hampir selesai. Saya mau tanya dulu, apa yang kita bahas hari ini? Ya betul sekali. Jadi pintar menabung, mengelola keuangan kita untuk tidak meminjam. Jadi tips untuk meminjam iya betul sekali. Dan semoga ini materi yang kita dapatkan bisa dipraktekkan di rumah. Sampai di rumah kita praktekkan sama-sama, mulai menabung dan mengurangi pinjaman kalau memang tidak ada kebutuhan sama sekali. Nanti itu buku tak dibawa kembali ke sini setelah pertemuan selanjutnya. Tapi pas sampai di rumah jangan disimpan di lemari, tapi dibaca-baca juga supaya diingat materi tak yang dipelajari hari ini. Baik, terima kasih ibu-ibu, cukup sekian. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.